Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko dan proses risiko bisnis yang beranggotakan saya sendiri, Nia Dwi Lestari, juga ada teman-teman saya, Yurika Amalia Agustin, Dewi Harumasito, dan Eranda Wulan Agustina. Yang pertama, manajemen risiko perusahaan atau event risk and opportunities. Event, peristiwa atau kejadian dapat berdampak negatif, positif, atau kedua-duanya. Event berdampak negatif adalah risiko yang akan menghalangi terciptanya nilai atau mengkikis, menggerus nilai yang ada. Sedangkan event berdampak positif dapat mengimbangi dampak negatif atau merupakan peluang. Definisi ERM. ERM merupakan proses yang dibuat oleh direksi atau Dewan Komisaris Manajemen dan personalia lain yang diterapkan sebagai bagian dari penetapan strategi dan berlaku di seluruh lingkungan perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi terjadi dan dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar masih dalam batas-batas risk appetite untuk memberikan keyakinan yang menandai tentang terciptanya atau tercapainya tujuan-tujuan entitas. Selanjutnya, kerangka ERM diarahkan untuk tujuan-tujuan perusahaan yang dilarang yang dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu strategis. Ini adalah tujuan tingkat tinggi yang diselaraskan dengan untuk mendukung misi perusahaan. Yang kedua, operasi, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pelaporan, dapat dipercayanya laporan. Yang keempat, ketaatan, ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu komponen ERM. ERM dibagi menjadi 8 komponen. Yang pertama, internal environment atau lingkungan internal. Lingkungan internal menjadi organisasi dan menjadi dasar bagaimana risiko dipandang dan diperlakukan oleh orang-orang dalam entitas, juga falsafah atau pandangan tentang pengelolaan risiko dan risk appetite, nilai-nilai integritas dan etika, dan lingkungan di mana mereka beroperasi. Yang kedua, objective setting atau penentuan tujuan. Tujuan harus ada terlebih dulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan. Yang ketiga, event identification atau identifikasi peristiwa. Peristiwa-peristiwa internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan entitas harus diidentifikasi dengan membedakan antara risiko dan peluang. Yang keempat, risk assessment atau penilaian risiko. Risiko dianalisis dan dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan terjadinya dan dampaknya sebagai dasar penentuan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Yang kelima, risk response atau tanggapan terhadap risiko. Manajemen memilih cara-cara untuk menanggapi risiko seperti menghindari, menerima, mengurangi, atau membagi risiko, mengembangkan sejumlah tindakan untuk menyejajarkan risiko dengan risk toleran dan risk appetite entitas tersebut. Yang keenam, control activities atau kegiatan pengendalian. Kebijakan dan prosedur dibuat dan dilaksanakan untuk membantu meyakinkan bahwa tanggapan terhadap risiko dilaksanakan secara efektif. Yang ketujuh, information and communication atau informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, dikumpulkan, dan dikomunikasi dalam bentuk dan pada waktu yang memungkinkan orang-orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang kedelapan, monitoring atau pemantauan. Keseluruhan ERM dipantau dan dimodifikasi jika perlu. Pemantauan dicapai melalui kegiatan manajemen yang terus-menerus atau evaluasi terpisah atau kedua-duanya. Efektivitas ERM. Menentukan efek tidaknya ERM merupakan
perimbangan berdasarkan penilaian apakah kedelapan komponen memang ada dan berfungsi secara efektif. Jika kedelapan komponen ini juga merupakan kriteria atau ciri dari ERM yang efektif. Agar komponen ini berfungsi dengan benar, tidak boleh ada kelemahan yang signifikan dan risiko harus ditempatkan dalam risk appetite entitas. Selanjutnya adalah keterbatasan ERM. Keterbatasan merupakan kenyataan karena perimbangan manusia dalam membuat keputusan bisa saja keliru. Keputusan menanggapi risiko dan penentuan sistem dan prosedur pengendalian haruslah mempertimbangkan relative cost dan benefit. Kegagalan bisa terjadi karena kesalahan manusia. Pengendalian dapat diterobos lewat kolusi dua orang atau lebih, dan manajemen mampu mengesampingkan keputusan-keputusan ERM. Lalu ERM meliputi juga pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ERM. Pengendalian internal didefinisikan dan dijelaskan dalam publikasi KOSO berjudul Internal Control Integrated Framework. Framework ini tahan uji, tak lekang karena waktu, dan menjadi dasar dan ketentuan perundang-undangan dan hukum di negara-negara tertentu. Selanjutnya adalah pengguna laporan ini. Saran pemakaian laporan ini bergantung pada posisi dan peran dari pihak yang terlibat seperti Board of Director atau direksi atau Dewan Komisaris, disingkat Dewan. Dewan harus membahas dengan senior manajemen status ERM dan memberikan masukan dan pandangan yang diperlukan. Dewan harus mempertimbangkan mendapat masukan dari para auditor internal, auditor eksternal, dan pihak-pihak lain. Selanjutnya, senior management. Kajian ini menyarankan agar direktur utama menilai kemampuan ERM. Lalu personalia lainnya, para manajer dan personalia lainnya harus ikut memikirkan bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dari sudut pandang framework ini dan membahasnya dengan atasan untuk merumuskan gagasan yang memperkuat ERM. Selanjutnya, regulator. Kerangka acuan ini dapat memperkuat pendapat yang dianut oleh berbagai pihak mengenai manajemen risiko perusahaan. Regulator dapat menggunakan acuan ini untuk menciptakan pendapat dan ekspektasi mengenai manajemen risiko perusahaan di kalangan entitas-entitas yang mereka awasi. Lalu professional organization. Organisasi profesional termasuk yang melibatkan aturan dapat memberikan petunjuk mengenai manajemen keuangan, auditing, dan topik terkait lainnya. Dapat mempertimbangkan standar dan petunjuk ERM ini. Lalu educator. Kerangka ERM dapat menjadi bahan diskusi, analisis, dan penelitian akademis yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut kemudian hari. Dengan asumsi bahwa laporan ERM ini diterima sebagai landasan bersama untuk suatu pemahaman, konsep-konsep dan istilah dalam laporan ini akan menemukan jalan masuk ke kurikulum universitas. Selanjutnya adalah hubungan antara audit internal dan juga ERM. Audit internal memanfaatkan informasi tentang risiko secara tepat, yakni sebagai input utama dalam perencanaan audit. Organisasi yang belum memiliki fungsi ERM yang efektif, audit internal terpaksa melaksanakan penilaian risiko sendiri. Dalam banyak hal, audit internal telah melaksanakan penilaian sendiri dalam rangka pengecekan ERM secara independen. Audit internal harus mengaudit kerangka ERM, memberikan asuransi kepada direksi dan senior manajemen mengenai kecukupan dan efektifnya ERM. Ini adalah keharusan dalam standar IIA. Yang selanjutnya yaitu proses bisnis. Proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling berhubungan yang berujung pada penyerahan barang atau jasa kepada klien. Proses bisnis didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan dan tugas yang berakhir pada pencapaian sasaran organisasi. Proses harus meliputi beberapa masukan tertentu dan satu keluaran. Dalam melaksanakan proses bisnis ini,
ada 3 proses yang mendukung beberapa tujuan tersebut. Yang pertama yaitu proses merancang bisnis. Yang kedua, proses pemasaran dan penjualan produk. Dan yang ketiga yaitu proses menghasilkan produk. Dalam melaksanakan proses bisnis ini, ada tips bagaimana cara proses bisnis itu berjalan dengan sempurna. Yang pertama yaitu pilih proses yang tepat. Audit internal dapat memulai proses perbaikan ini dengan memilih area bisnis yang dapat meningkatkan mutu nilainya. Sebagaimana halnya dengan kegiatan yang berhubungan dengan audit, pendekatan berbasis risiko adalah cara terbaik untuk memilih area bisnis untuk proyek perbaikan. Yang kedua yaitu peroleh dukungan dari pimpinan. Sekalipun sudah ada konsekuensi bahwa suatu proses memerlukan perbaikan, tim-tim yang menangani proyek seringkali mengalami resistensi dari peserta lain untuk melakukan perubahan. Yang ketiga yaitu isi proyek dengan tenaga yang diperlukan. Tim-tim audit memerlukan tenaga yang terlatih dengan keahlian yang tepat untuk mengerjakan analisis proses bisnis dan menyelesaikan proyek dengan berhasil. Yang keempat yaitu tetaplah tolak ukur. Dengan menetapkan tolak ukur untuk area yang dipilih untuk diperbaiki, audit internal harus mempunyai alat pengukur selama proyek berlangsung. Yang kelima yaitu identifikasi peluang-peluang untuk perbaikan. Dalam langkah ini, lakukan gap analisis dan proses analisis yang memungkinkan audit internal mengidentifikasi adanya ketidakefisien. Ketidakefisien ini meliputi tugas-tugas yang tidak mempunyai nilai tambah dan peluang lain untuk perbaikan. Yang keenam yaitu lakukan pengujian transaksi. Dalam pengujian ini, untuk semua masalah yang ditentukan harus ada analisis data dan pengumpulan beberapa data pendukung empiris. Yang ketujuh, pahami akar permasalahannya. Untuk setiap masalah, tim proyek internal harus menggali ke bawah permukaan persoalan untuk memahami akar permasalahannya. Dan yang terakhir, yang ke-8, cari jalan keluar, pecahkan masalahnya. Sesudah tim proyek menentukan apa masalah-masalah itu dan apa isunya, langkah berikutnya adalah membuat pemecahan dari permasalahan yang ditemukan tersebut. Yang ketiga adalah penasehat dalam perbaikan. Inilah kesimpulan akhir dari pembahasan mengenai penyempurnaan proses bisnis. Auditor menjadi penasehat dalam upaya-upaya perbaikan. Sifat independen, keahlian dalam analisis proses, dan pengetahuan yang mendalam tentang prosedur dan operasi perusahaan merupakan gabungan yang ideal dari talenta yang diperlukan untuk memberikan jasa yang berkualitas tinggi untuk menangani penyempurnaan proses bisnis. Yang keempat adalah 10 resiko papan atas untuk tahun 2019. Resiko pertama, sistem teknologi informasi yang ada dan sudah usang tidak mungkin dapat memenuhi kinerja yang diharapkan berkenaan dengan mutu masuknya pasar atau tidak up to date lagi. Biaya dan inovasi maupun dengan para pesaing, khususnya para pesaing dari lahirnya sudah digital dan pesaing yang berbasis biaya rendah atau pesaing yang mapan dengan kegiatan yang canggih. Ini merupakan resiko ke-10 pada tahun 2018. Resiko kedua, tantangan sukses dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang pandai dan berbakat dalam pasar talenta yang ketat akan membatasi pencapaian target. Ini merupakan resiko ke-6 pada tahun 2018. Resiko yang ketiga, perubahan-perubahan dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya yang semakin meningkat sangat mempengaruhi cara-cara barang atau jasa yang dihasilkan atau dikirimkan. Ini merupakan resiko keempat pada tahun 2018. Resiko keempat, kurang siapnya perusahaan dalam menghadapi ancaman cyber berpotensi signifikan mengganggu kegiatan utama atau merusak nama dagang.
Ini merupakan resiko ketiga pada tahun 2018. Resiko kelima, resistensi atau keengganan untuk berubah menghambat kemampuan untuk melakukan penyesuaian dalam bisnis operasi perusahaan yang penting. Ini merupakan resiko kedua pada tahun 2018. Resiko keenam, kecepatan yang tinggi dari disruptive innovation atau teknologi baru dalam industri dapat menaklukkan kemampuan bersaing dan mengelola risiko dengan baik tanpa membuat perubahan yang signifikan dalam model bisnis. Ini merupakan resiko pertama pada tahun 2018. Resiko ketujuh, resiko dalam mengelola rahasia pribadi atau identitas dan resiko keamanan informasi mungkin tidak dapat diatasi dengan sumber daya yang cukup. Ini merupakan resiko ketujuh pada tahun 2018. Resiko kedelapan, ketidakmampuan memanfaatkan daya analitis dan big data atau data besar untuk melakukan intelijensi pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi mungkin dapat berpengaruh secara signifikan pada kegiatan-kegiatan utama atau rencana-rencana strategis. Ini merupakan resiko ke-9 pada tahun 2018. Resiko ke-9, budaya organisasi tidak cukup mendorong identifikasi pada waktunya dan penonjolan masalah-masalah resiko yang signifikan yang berpotensi mempengaruhi kegiatan-kegiatan utama dan pencapaian tujuan-tujuan strategis secara signifikan. Ini merupakan resiko kelima pada tahun 2018. Resiko ke-10, melanjutkan dan mempertahankan kesetiaan pelanggan akan semakin sulit karena perubahan dalam preferensi pelanggan atau pergeseran demografis dalam basis pelanggan yang ada. Ini tidak termasuk ranking dalam tahun 2018. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.